Pagi itu, matahari baru saja menembus celah pepohonan besar yang tumbuh di sepanjang halaman pesantren Nurul Ar-Rasyid. Cahaya kuningnya jatuh lembut ke atas genteng-genteng tua yang warnanya mulai memudar. Pesantren itu sudah berdiri lebih dari 70 tahun, menjadi tempat ratusan santri dari berbagai pelosok Jawa Timur menimba ilmu agama dan memperbaiki akhlak. Meskipun usianya sudah tua, bangunan-bangunannya tetap kokoh, seolah menyimpan kekuatan dari setiap doa yang dilantunkan di dalamnya. Sejak subuh, halaman pesantren telah ramai oleh suara santri yang melantunkan zikir setelah sholat jamaah. Lantunan itu terdengar bersahutan, pelan namun memantul dari dinding-dinding masjid, menciptakan suasana damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Di serambi masjid, beberapa santri sedang membersihkan lantai dengan kain pel basah, sementara yang lain menata rak-rak kitab. Mereka melakukannya tanpa disuruh, seperti sebuah kebiasaan yang sudah terpatri di dalam diri mereka. Ustadz Karim, pimpinan pesantren, keluar dari ruangannya sambil tersenyum ramah kepada para santri yang menyapanya sopan sambil menundukkan kepala. Ustadz Karim adalah pria berusia sekitar 55 tahun dengan jenggot tipis dan sorot mata teduh. Ia tidak pernah berbicara dengan suara keras, namun setiap kata-katanya selalu membuat siapapun yang mendengarkannya merasa dihargai. Santri-santri memandangnya seperti seorang ayah kedua, sosok yang mengajarkan ilmu sekaligus memberikan contoh melalui sikapnya. Pagi itu, ia berjalan santai menuju kelas utama tempat pengajian kitab kuning akan dimulai. Jalannya tenang dan mantap, menunjukkan bahwa ia sudah terbiasa dengan ritme kehidupan pesantren. Beberapa santri yang lebih muda berlarian kecil menghampirinya untuk mencium tangannya. Ustadz Karim menepuk bahu mereka dengan lembut, seolah setiap santri adalah bagian dari keluarganya sendiri. Di sisi lain halaman, seorang pria berpakaian rapi sedang berbicara dengan salah satu pengurus pesantren. Pria itu adalah Kompol Arif, seorang polisi yang sedang mengurus pemeriksaan rutin terkait izin kegiatan pesantren yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali. Arif bukanlah orang baru di tempat itu. Ia pernah berkunjung beberapa kali sebelumnya dan selalu terkagum-kagum dengan suasana tenang yang dimiliki pesantren tersebut. Berbeda dengan kantor polisi yang penuh hiruk-pikuk laporan, perselisihan dan suara telepon yang tak pernah berhenti berdering, pesantren ini terasa seperti dunia lain. Tenang, teduh, bahkan menenangkan batin. Arif memandangi halaman luas itu dengan senyum kecil. Tempat ini selalu bikin saya lupa kalau saya sebenarnya sedang bekerja, ucapnya kepada pengurus pesantren yang menemaninya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Kompol, jawab pengurus itu sambil terkekeh. Di sini semuanya berjalan atas niat baik. Para santri datang untuk belajar, guru-guru mengajar dengan keikhlasan, dan kami hanya berusaha menjaga agar semuanya tetap tertib. Arif mengangguk dan melangkah menyusuri lorong-lorong pesantren. Lorong-lorong itu sederhana namun terawat dengan baik. Dinding-dindingnya berwarna putih pudar, beberapa bahkan tampak seperti sudah lama tidak dicat ulang, namun tetap bersih. Di sisi kiri lorong, terdapat taman kecil dengan pot-pot tanaman hijau yang dirawat oleh para santri jurusan pertanian. Di sisi kanan, aula kayu besar berdiri tegak, tempat kegiatan pengajian akbar biasanya dilakukan. Wangi kayu dan tanah basah masih tercium samar dari hujan semalam yang membasahi halaman. Arif berhenti sejenak untuk menghirup udara itu dalam-dalam, seolah ingin menyimpan ketenangan pesantren di dalam dadanya. Ketika melewati salah satu sudut bangunan tua, ia melihat sebuah pintu kayu coklat tua yang tampak berbeda dari lainnya. Pintu itu tidak begitu besar, mungkin hanya setinggi dada orang dewasa. Besi pengait di depannya tampak berkarat, namun gembok yang mengikatnya masih terlihat baru. Arif mendekat mencoba membaca tulisan kecil yang terpampang di sisi kanan pintu. Kamar bawah. Nama itu membuatnya mengernyit. Ia belum pernah melihat ruangan itu sebelumnya, padahal ia sudah beberapa kali mengunjungi pesantren ini. Ruangan apa ini? Gumamnya pelan. Pengurus pesantren yang tadi berjalan bersamanya menyusul dari belakang. Ketika melihat Arif berdiri di depan pintu tua itu, ekspresinya berubah cepat. Ia tersenyum, namun ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Oh, itu ruangan lama, Pak. Sudah tidak dipakai. Kami memang sengaja mengunci karena isinya hanya barang-barang rusak. Arif menatapnya heran. Barang rusak tapi digembok begini. Ya, untuk keamanan saja, jawab pengurus itu dengan cepat.
Jawaban itu terasa menggantung di udara, seolah ada banyak hal yang tidak diucapkan. Namun tidak ada alasan bagi Arif untuk bertanya lebih jauh, terutama karena ia memang hanya datang untuk urusan administratif. Ia mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Meskipun begitu, pikirannya masih memikirkan ruangan itu. Kamar bawah, nama yang terdengar aneh, seakan menyimpan sesuatu dari masa lalu. Hari semakin siang dan aktivitas pesantren semakin hidup. Suara santri mengulang hafalan terdengar dari segala penjuru, bercampur dengan suara buku disobek, sendal berdesakan, dan kadang tawa kecil anak-anak yang baru masuk jenjang dasar. Semua itu berpadu menjadi harmoni sederhana yang indah. Arif mengamati kehidupan itu dengan rasa kagum yang tak berkurang sedikit pun, meskipun ia sudah sering ke sini. Namun di antara semua ketenangan itu, bayangan pintu tua yang terkunci masih tersimpan di sudut pikirannya. Diam-diam menimbulkan rasa penasaran yang belum terjawab. Dan tanpa ada yang menyadari, pagi yang damai itu sedang berjalan menuju sebuah perubahan besar yang akan mengguncang pesantren ini selamanya. Dan tanpa ada yang menyadari, pagi yang damai itu sedang berjalan menuju sebuah perubahan besar yang akan mengguncang pesantren ini selamanya. Hari berikutnya, suasana pesantren masih sama tenangnya. Namun aktivitas baru mulai tampak di sudut bangunan tua yang jarang disentuh. Para tukang bangunan sudah datang sejak pagi buta, membawa peralatan mereka, palu besar, linggis, pahat, dan beberapa karung semen baru. Pengunas pesantren berdiri mengawasi sambil memberikan instruksi mengenai ruangan mana saja yang perlu diperbaiki. Di antara daftar itu, kamar bawah ternyata menjadi salah satu ruang yang akan direnovasi. Keputusan itu muncul setelah hujan deras beberapa hari terakhir menyebabkan kebocoran di bagian atap bangunan tua. Ruangan-ruangan lama mulai lembab, dan beberapa bagian dinding terlihat rapuh. Pengurus pesantren akhirnya memutuskan untuk melakukan perbaikan besar, sesuatu yang sebenarnya sudah lama tertunda. Para pekerja tampak bersemangat meskipun mereka sedikit heran melihat ruangan tua itu digembok kuat, seolah menyimpan sesuatu yang sangat berharga atau sangat berbahaya. Ustadz Karim pagi itu terlihat lebih tenang daripada biasanya, atau mungkin justru terlalu tenang. Ia hanya memberi sekilas instruksi kepada para pengurus dan tukang bangunan, tetapi ekspresinya sulit dibaca. Kata orang-orang, ini adalah sifatnya, selalu tampak damai dalam keadaan apapun. Namun bagi seseorang yang jeli, ketenangannya terkadang lebih terlihat seperti upaya menutupi kegelisahan yang sangat dalam. Kamar bawah memang sudah lama tidak dipakai, ujar salah satu pengurus kepada para tukang. Tolong bersihkan saja bagian dindingnya, kalau bisa sekalian rapikan ventilasi, karena ruangan itu selalu pengap. Pengap karena nggak ada yang buka atau karena memang lembab? Tanya salah satu tukang sambil mengusap dagunya. Entahlah, pokoknya renovasi seperlunya saja, jawab pengurus itu singkat. Suasana di sekitar ruangan terasa berbeda dibandingkan bagian lain pesantren. Lorong menuju kamar bawah lebih gelap dan lembab, meskipun sinar matahari sudah cukup tinggi. Dinding-dinding di area itu tampak menua, dengan cat yang mengelupas dan beberapa bekas noda air yang membentuk pola tak beraturan. Pintu kamar bawah yang kemarin menarik perhatian Arif, kini menjadi pusat aktivitas. Pengurus pesantren membuka gemboknya dengan sedikit kesusahan, seolah engsel pintu itu sudah lama tidak bergerak. Begitu pintu terbuka, hembusan udara pengap menyergap keluar, membuat salah satu tukang spontan mundur sambil menutup hidung. Bau lembab bercampur debu membuat ruangan itu terasa seperti kubangan waktu yang mati. Wah, ini sih harus dibongkar semua, Pak. Udara nggak masuk sama sekali, ujar seorang tukang. Pengurus hanya mengangguk tanpa komentar. Sementara itu, Arif datang lagi ke pesantren untuk mengambil beberapa berkas yang belum ia periksa kemarin. Ia tidak berniat lama-lama. Namun ketika melihat para tukang berkumpul di sudut lorong tua, rasa penasarannya muncul lagi. Ia melangkah mendekat. Ada renovasi besar rupanya, katanya ringan. Salah satu tukang menoleh sambil tersenyum. Iya Pak, katanya ruangan ini udah lama nggak dipakai, mau dibenerin biar bisa dipakai santri lagi. Arif mengangguk, meskipun pikirannya kembali memikirkan ruang yang kemarin dilihatnya. Ruangan itu tampak sangat tua.
Entah mengapa selama bertahun-tahun berkunjung ke pesantren, ia tidak pernah mendengar apapun tentang kamar bawah. Para tukang mulai bekerja. Mereka mengeluarkan barang-barang lama dari dalam ruangan. Rak kayu lapuk, kardus berisi kitab usang yang sudah dimakan rayap, dan beberapa karung kain lusuh yang entah berisi apa. Setiap benda tampaknya berasal dari masa lalu yang jauh, seperti peninggalan pesantren generasi pertama. Setelah semua barang dikeluarkan, tukang-tukang itu mulai memecahkan bagian dinding untuk mencari sumber kelembapan. Mereka mengetuk-ngetuk permukaan dinding, mencari bagian yang kosong atau rapuh. Tok, tok, tok. Suara palu berirama memecah kesunyian lorong. Debu beterbangan membuat para tukang menutup hidung dengan kain. Beberapa bagian dinding terkelupas, mengungkap lapisan semen lama yang terlihat lebih keras daripada yang lain. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, salah satu tukang berhenti. "Pak, ini kok baunya aneh?" Ia mendekatkan hidung ke celah dinding yang baru terbuka. Ekspresinya langsung berubah. "Bau apa ini ya? Kayak anyir." Ia menatap rekannya yang lain yang kemudian ikut mencium bau itu. Mereka saling pandang dengan alis mengkerut. "Kayak bau bangkai, Pak," ujar tukang itu pelan. Pengurus pesantren yang mengawasi tiba-tiba ikut mendekat, tetapi wajahnya langsung pucat ketika mencium bau itu. Ia berusaha tersenyum meskipun sangat jelas bahwa ia gelisah. "Mungkin tikus mati," katanya cepat. "Lanjutkan saja pekerjaannya." Namun para tukang tidak yakin. Bau itu terlalu kuat, terlalu tajam, terlalu manusiawi. Arif yang berdiri tidak jauh juga mencium aroma itu. Alisnya naik. Ia tidak ingin langsung mencampuri pekerjaan tukang, namun naluri kepolisiannya mulai aktif. Ia melangkah lebih dekat. "Kalau ada sesuatu yang tidak wajar, lebih baik hati-hati," ujarnya pelan. Para tukang melanjutkan pekerjaan mereka, memukul bagian dinding yang sama dengan tenaga lebih besar. Duar! Sebuah bagian dinding besar runtuh, meninggalkan lubang menganga berukuran 1 meter. Begitu debu mereda, bau anyir menginyat keluar lebih kuat, membuat beberapa tukang batuk-batuk. Salah satu tukang menyerutkan senter ke dalam celah itu. Apa yang dilihatnya di sana membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Pak, suara tukang itu bergetar. Ini tulang, Pak." Arif spontan maju dan menunduk untuk melihat lebih jelas. Di balik dinding itu, terlihat sesuatu yang tampak seperti tulang besar, bukan tulang binatang. Proporsinya terlalu manusia. Tukang yang lain menelan ludah. "Itu tengkorak, Pak." Ruangan itu mendadak sunyi. Pengurus pesantren mematung, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Para tukang tidak berani bergerak. Arif menghela nafas panjang, mencoba menjaga ketenangan meskipun jantungnya berdegup keras. "Semua berhenti bekerja," ujar Arif dengan suara pelan namun tegas. "Jangan ada yang menyentuh apapun." Ia mengambil ponselnya untuk menghubungi kantor. Tidak jauh dari sana, 2 tukang lain memperhatikan lubang dinding itu, dan mereka melihat sesuatu yang membuat mereka mundur ketakutan. Di balik tengkorak pertama, ada rangka lain, dan di sebelahnya yang lain lagi. Susunan itu tidak acak. Mereka ditata rapi, hampir seperti disembunyikan dengan sengaja. Arif menatap lubang itu dalam-dalam. Sebuah kesadaran dingin mulai merayapi pikirannya. Apapun yang tersembunyi di balik dinding itu tidak terjadi karena kecelakaan. Ini bukan sekedar bangkai hewan. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan bau anyir itu kini terasa seperti peringatan. Arif menatap lubang dinding yang menganga itu dalam-dalam, mencoba memastikan bahwa apa yang ia lihat benar-benar tulang manusia, bukan ilusi akibat debu dan cahaya redup. Tetapi semakin lama ia memandang, semakin jelas bentuk-bentuk itu terlihat. Lengkungan tulang rusuk, cekungan mata yang kosong, dan susunan tengkorak yang seakan memandangi siapapun yang berani mendekat. Beberapa tukang mundur dengan langkah gontai, sebagian memegangi perut mereka menahan mual. Seorang tukang yang lebih muda bahkan harus duduk karena lututnya gemetar hebat. Ruangan yang sebelumnya hanya terasa pengap, kini berubah menjadi tempat yang seolah menelan keberanian siapa saja. Arif menyingkirkan debu dari bajunya, menahan napas dalam-dalam, lalu berkata tegas, "Tidak ada yang menyentuh apapun. Kita tunggu tim forensik."
Suaranya rendah namun cukup keras untuk mengunci semua orang di tempatnya. Pengurus pesantren berdiri mematung, matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya tampak gemetar halus. Arif mendekatinya. "Bapak tidak apa-apa?" Pengurus itu mencoba tersenyum, tetapi bibirnya bergetar. Saya tidak tahu apa-apa soal ini, Pak Arif. Demi Allah, saya tidak tahu." Arif tidak menjawab. Ia tidak bisa menuduh siapapun. Belum. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa rahasia besar telah disembunyikan di dalam pesantren ini, mungkin selama puluhan tahun. Tidak butuh waktu lama sebelum polisi lain tiba. Garis kuning dipasang di sepanjang lorong menghalangi para santri dan guru untuk mendekat. Beberapa santri mengintip dari balik pintu kamar mereka, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Wajah-wajah muda itu dipenuhi kebingungan dan kecemasan, tetapi tidak ada yang berani bertanya langsung. Mereka hanya saling berbisik, mencoba menebak-nebak apa yang tersembunyi di balik kerumunan polisi. Ketika tim forensik tiba, mereka segera memulai pemeriksaan awal. Salah satu dari mereka, seorang ahli antropologi forensik, berjongkok di dekat lubang dan memeriksa tulang-tulang itu dengan senter khusus. Ia tidak mengatakan apapun selama beberapa menit, hanya terus mengamati, menggeser senter ke kanan dan ke kiri, dan sesekali menyentuh permukaan tulang dengan sarung tangan lateks. Akhirnya ia berdiri dan menatap Arif. "Ini manusia," katanya tegas, "dan bukan satu orang." Arif menelan ludah. "Berapa banyak?" Ahli forensik itu menarik napas panjang. Sulit dihitung dari luar, tapi dari susunan yang tampil di permukaan, ini bisa puluhan. Atau mungkin ratusan. Kata ratusan bergema di seluruh lorong, seolah udara tiba-tiba menghilang dari ruangan itu. Para tukang terdiam, sebagian bahkan memalingkan wajah, tidak berani memandang lagi. Pengurus pesantren langsung tersandar pada dinding, seperti kehilangan tenaga. Arif mengatur napas, mencoba menjaga agar suaranya tetap stabil. Lalu berkata tegas, "Tidak ada yang menyentuh apapun. Kita tunggu tim forensik." Suaranya rendah namun cukup keras untuk mengunci semua orang di tempatnya. Pengurus pesantren berdiri mematung, matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya tampak gemetar halus. Arif mendekatinya. "Bapak tidak apa-apa?" Pengurus itu mencoba tersenyum, tetapi bibirnya bergetar. Saya tidak tahu apa-apa soal ini, Pak Arif. Demi Allah, saya tidak tahu." Arif tidak menjawab. Ia tidak bisa menuduh siapapun. Belum. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa rahasia besar telah disembunyikan di dalam pesantren ini, mungkin selama puluhan tahun. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar penemuan itu mulai menyebar. Tidak ada cara untuk menahannya. Beberapa pegawai pesantren sudah mulai mengabari keluarga mereka, dan dalam waktu 1 jam saja, beberapa wartawan muncul di depan gerbang pesantren membawa kamera dan mikrofon. Pintu gerbang ditutup. Satpam pesantren mencoba menenangkan kerumunan wartawan, tetapi mereka terus memaksa ingin masuk. Mereka bertanya-tanya, meminta pernyataan, bahkan menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Namun polisi sudah memberi instruksi tegas, tidak ada informasi keluar sebelum pemeriksaan selesai. Ustaz Karim muncul beberapa saat kemudian. Ia berjalan dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya, seolah tiap langkahnya membawa beban berat. Ketika ia melihat garis polisi dan kerumunan petugas forensik di depan kamar bawah, wajahnya berubah. Bukan hanya terkejut, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. "Assalamualaikum," ujarnya dengan suara tenang namun sedikit serak. Arif membungkuk hormat, tetapi ia juga menatap Ustadz itu dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa ia sembunyikan. "Waalaikumsalam, Ustadz. Maafkan gangguan ini. Kami sedang melakukan pemeriksaan penting." Apa yang kalian temukan?" tanya Ustadz Karim berusaha tetap tenang. Arif tidak segera menjawab. Ia memberi isyarat kepada ahli forensik untuk menjelaskan. "Kami menemukan tengkorak manusia, Ustadz, dalam jumlah banyak. Mereka disembunyikan di dalam dinding ruangan ini." Ustadz Karim terdiam sangat lama. Matanya terpaku pada lubang dinding, tubuhnya seperti membeku. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya, tetapi ekspresinya sulit dibaca. Antara kaget, takut, dan sedih bercampur menjadi satu. Namun bagi Arif, ada sesuatu yang terasa janggal. Reaksi sang ustadz bukan seperti orang yang melihat hal asing. Ada nuansa yang samar, seperti seseorang yang mencoba mengingat sesuatu, atau menahan sesuatu. "Astagfirullah," lirik Ustadz Karim akhirnya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Arif menatap ustadz itu dengan seksama. "Kami belum tahu, Ustadz. Tapi kami harus memeriksa seluruh bagian pesantren untuk memastikan tidak ada temuan lain." Ustadz Karim mengangguk tenang, namun matanya tetap tidak berenjak dari lubang itu. Sementara itu, salah satu petugas memanggil Arif. "Pak, kami menemukan sesuatu lagi." Arif segera mendekat.
Sinar senter diarahkan lebih dalam, menyoroti lapisan tulang yang belum tersentuh. Di balik tumpukan yang paling luar, tampak sisa-sisa pakaian berwarna pudar. Kain lusuh yang mungkin dulu adalah baju perempuan. Warna pastel yang sudah hampir hilang itu tetap menunjukkan satu hal. Kurban bukan hanya ditumpuk, tetapi dimasukkan dengan pakaian mereka. Arif menarik napas dalam-dalam. Apakah ada pola tertentu? Tanyanya. Petugas itu mengangguk pelan. Sebagian besar tengkorak memiliki ciri yang sama, Pak. Usia kisaran remaja sampai dewasa muda. Mungkin perempuan. Perempuan semua. Kemungkinan besar begitu. Arif menutup mata sejenak, jantungnya berdegup tak karuan. Ini bukan hanya kasus kriminal biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih sistematis, lebih terencana. Ketika ia membuka mata, beberapa santri terlihat berkumpul di ujung lorong, diam-diam mengintip dengan wajah pucat dan panik. Mereka saling berbisik dan Arif mendengar satu kalimat yang menusuk telinganya. Katanya, itu jasad perempuan-perempuan yang hilang dari desa sebelah ya. Rumor mulai menyebar, ketakutan mulai tumbuh, dan pesantren yang selama ini dikenal sebagai pusat kedamaian, kini berubah menjadi pusat misteri dan kengerian. Arif melihat lubang dinding itu sekali lagi, lalu berkata dalam hati, apapun yang terjadi di tempat ini baru permulaan. Suara pintu kamar bawah yang berderit dalam bayangan Arif terus menghantuinya sepanjang hari, membuat pikirannya tak tenang meski ia sudah berulang kali mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun kenyataan bahwa Ustadz Karim menepuk pundaknya tepat saat ia mendekati lorong gelap menuju tangga bawah itu masih membekas kuat. Kejadian itu menjadi penutup dari malam sebelumnya dan di sanalah bab ini bermula, membawa Arif ke hari yang jauh lebih ganjil. Arif bangun pagi dengan tubuh yang terasa berat, seolah tidur semalam tidak membawa ketenangan sama sekali. Udara pesantren yang biasanya segar terasa lebih lembab, seperti ada kabut tipis tak kasat mata yang menyelimuti bangunan tua itu. Dari jendela kamarnya, ia melihat para santri mulai bergegas menuju musola untuk sholat subuh berjamaah. Mereka berjalan dengan langkah teratur, namun ekspresi mereka tampak berbeda dari hari sebelumnya. Lebih tegang, lebih berhati-hati, seolah mereka tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Karena hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Arif sempat mendengar percakapan beberapa santri tentang malam itu. Di pesantren-pesantren tradisional, malam Jumat Kliwon memang memiliki makna spiritual yang lebih kuat dibanding malam-malam lainnya. Namun tatapan ketakutan yang ia lihat semalam ketika dua santri bicara tentang kamar bawah membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih serius tersembunyi di balik tradisi itu. Saat Arif melangkah keluar menuju dapur umum untuk sarapan, ia bertemu dengan Usman, mantan santri yang sebelumnya bicara dengan suara bergetar tentang kamar itu. Kali ini, pria itu tampak lebih gugup. Pakaian koko yang ia kenakan tampak kusut, matanya sembab seperti habis menangis atau tak tidur semalaman. "Assalamualaikum, Kompol," sapa Arif sambil mencoba tersenyum tipis. "Waalaikumsalam, Kompol. Ada apa? Kau terlihat tidak baik." Usman menelan ludah lalu melihat sekeliling, memastikan tak ada yang mendengarkan. "Kompol, malam ini semua santri akan diwajibkan tidur lebih awal. Tidak ada yang boleh keluar setelah Isya. Itu sudah peraturan sejak dulu." Dan Arif menunggu, namun Usman justru menundukkan kepala dan memejamkan mata, seolah ia sedang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. "Dan apa?" Arif dorong setengah berbisik. "Dan jangan berada terlalu dekat dengan kamar bawah malam ini." Ucapan itu membuat bulu kuduk Arif meremang. "Kenapa?" Namun sebelum Usman sempat menjawab, seorang pengurus pesantren lewat dan menegur ramah. "Kompol Arif, sarapan sudah siap. Silahkan ke dapur." Usman langsung mundur beberapa langkah, wajahnya berubah pucat seperti kertas. "Saya nanti saja menjelaskannya, bukan sekarang." Dia pergi terburu-buru, meninggalkan Arif dengan segunung pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Arif membeku beberapa detik, jantungnya berdetak terlalu cepat hingga terasa seperti menghantam tulang rusuknya. Senter kecil di tangannya bergetar, memantulkan cahaya tak stabil yang menari-nari di dinding lembab lorong bawah tanah itu. Tangan Usman yang mencengkram bahunya terasa dingin, begitu dingin hingga Arif sempat bertanya-tanya, apakah pria itu juga merasakan ketakutan yang sama atau bahkan lebih parah. "Usman!" Arif berbisik,
lirih. Itu suara apa? Usman menelan ludah, namun rahangnya mengencang. Kompol, ayo pergi dari sini dulu. Jangan di depan pintu ini. Tidak sekarang, tidak malam ini. Ketukan dari dalam kamar berhenti tiba-tiba, digantikan sesuatu yang jauh lebih membuat bulu kuduk berdiri. Suara gesekan. Seolah sesuatu yang keras diseret pelan di atas lantai. Lalu suara napas, pelan, berat, dan terdengar sangat dekat. Seperti seseorang menempelkan wajahnya ke pintu dari sisi lain. Arif menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup kembali pintu itu. Utsman langsung menariknya pergi, menuntunnya kembali menuju kamar tamu tempat ia menginap. Saat lorong itu semakin jauh di belakang mereka, suara-suara aneh mulai menghilang. Namun sensasi dingin yang menusuk itu seolah ikut menempel di kulit Arif, membuat tubuhnya merinding tanpa bisa ia cegah. "Usman," Arif akhirnya bersuara ketika mereka tiba di dekat tangga. "Kau harus menjelaskan. Sekarang." Usman menatapnya, mata pria itu merah dan lelah seperti ia sudah bertahun-tahun tidak tidur nyenyak. "Saya bukan tidak mau menjelaskan, Kompol, tapi apa yang terjadi di kamar bawah, itu bukan sesuatu yang mudah dicerna. Bahkan saya sendiri masih suaranya patah. Kompol, saya menyarankan Anda keluar dari pesantren sebelum subuh. Kenapa? Apa saya dalam bahaya?" Bukan hanya ketakutan yang muncul di mata Utsman, ada rasa bersalah di sana. Tidak ada yang benar-benar aman jika tahu apa yang tersembunyi di tempat itu. Bahkan saya. Arif ingin bertanya lebih jauh, namun derap langkah beberapa pengurus mendekat membuat Utsman mundur gugup. Seolah ia takut bicara lebih banyak akan membuatnya dalam masalah. Utsman langsung berpamitan dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Arif kembali ke kamarnya, namun tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali mendengar suara ketukan itu. Tok, tok, tok. Lalu suara napas dari balik pintu yang hampir terbuka. Gambarannya begitu jelas seakan-akan ia masih berada di lorong itu saat ini. Ia mencoba menenangkan diri dengan memeriksa catatan kecil yang ia bawa sebagai bagian dari pekerjaannya. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari pertanyaan yang semakin mendesak. Apa sebenarnya kamar bawah itu? Mengapa harus dikunci? Mengapa setiap malam Jumat Kliwon, pesantren berubah seperti tempat yang penuh ketakutan? Mengapa semua orang, bahkan pengurus menghindari pertanyaan tentangnya? Dan yang paling penting, siapa yang menangis di balik pintu itu? Suara itu bukan suara makhluk halus yang biasa dibicarakan orang-orang. Itu suara manusia, suara perempuan. Pikiran itu membuat Tengku Arif menegang. Ia tak lagi bisa hanya diam menunggu jawaban. Pagi harinya, suasana pesantren tampak normal kembali, atau lebih tepatnya, dibuat tampak normal. Santri-santri membersihkan halaman, hafalan Quran bergema dari musola, dan Ustadz Karim duduk di teras sambil menikmati secangkir teh seperti biasa. Namun jika diperhatikan lebih seksama, semua itu hanya topeng untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Arif tidak melewatkan detail-detail kecil itu. Santri-santri tampak kelelahan, beberapa dari mereka mengantuk berat, beberapa lainnya tampak pucat, seolah semalam mereka menghadapi mimpi buruk yang tidak bisa mereka ceritakan pada siapapun. Bahkan para pengurus, yang biasanya ramah, kini tampak gelisah, sering memeriksa jam atau melirik ke arah gedung lama yang berada di sisi barat pesantren, tempat kamar bawah berada. Ketika para santri sedang bersiap memulai kegiatan pagi, Arif menghampiri Ustadz Karim yang duduk tenang sambil membaca kitab kuning. Wajah Ustadz Karim tampak begitu tenang sehingga Arif hampir lupa bahwa semalam ia melihat sesuatu yang tidak wajar. "Ustadz," sapa Arif, "bolehkah saya menanyakan sesuatu tentang kamar yang ada di bawah?" Tangan Ustadz Karim berhenti di halaman kitabnya, namun ia tidak langsung menutupnya. Ia mengangkat wajah dan tersenyum, senyum yang sama lembut seperti 2 hari lalu. "Oh," ucapnya pelan. "Kamar itu? Kenapa selalu dikunci?" tanya Arif lagi. "Apa fungsi ruangan itu sebenarnya?" Ustadz Karim menghela ampas, lalu menutup kitabnya dan menyandarkan tubuh ke kursi. "Itu hanya kamar lama, Kompol. Sudah bertahun-tahun tidak terpakai. Banyak hal yang terlalu lapuk dan berbahaya. Dindingnya bahkan hampir roboh. Kalau begitu, kenapa tidak dibongkar sejak dulu?" Pertanyaan itu membuat senyum Ustadz Karim sedikit krisis. Namun ia pulih cepat. "Sejujurnya, Kompol, mungkin kami terlalu sibuk. Banyak pembangunan baru, banyak santri baru. Kamar itu bukan prioritas." Alasan itu terdengar rapuh, seperti jendela tua yang retaknya hampir pecah. Arif mengangguk pelan, namun pikirannya menolak jawaban itu mentah-mentah. "Ustadz," lanjut Arif lagi, "tadi malam saya mendengar sesuatu." Tatapan Ustadz Karim mengeras, hanya sepersekian detik, namun cukup membuat Arif yakin bahwa sang Ustadz menyembunyikan sesuatu. "Saya tidak menyarankan Anda terlalu memikirkan suara-suara di malam Jumat Kliwon. Banyak santri pun terkadang mendengar hal yang sama. Itu hanya permainan pikiran." Arif menahan diri untuk tidak tertawa sinis. Permainan pikiran, suara ketukan keras dan tangisan perempuan, itu bukan halusinasi. Dan, lanjut Ustadz Karim,
Saya menyarankan Kompol tidak berkeliaran sendiri malam-malam, lebih aman begitu. Meskipun disampaikan dengan nada ramah, ucapan itu terdengar seperti peringatan, bahkan seperti ancaman halus. Arif menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban jujur dari Ustadz Karim. Tidak sekarang. Menjelang siang, Arif akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang yang berani bicara. Ia mulai dengan seorang santri namanya Hakam, anak kelas 2 yang kemarin sempat memperlihatkan wajah takut saat menyebut kamar bawah. Awalnya Hakam enggan bicara, namun setelah dibawa ke tempat yang agak jauh dari gedung lama, ia akhirnya membuka suara. Kompol, waktu saya kelas 1, teman sekamar saya pernah terbangun tengah malam karena mendengar suara dari arah tangga bawah. Suara apa? Seperti suara perempuan, tapi bukan menangis. Lebih seperti mendesah atau memanggil-manggil seseorang. Arif menegang. Lalu, keesokan paginya, teman saya itu dipanggil ke kantor pengurus. Setelah keluar, dia tidak mau bicara soal suara itu lagi. Dia bahkan minta pindah kamar. Siapa nama temanmu? Hakam menggeleng cepat. Tidak, Kompol jangan tanya itu. Dia sudah pulang. Dia sudah tidak mau ada urusan dengan pesantren ini. Arif menarik napas panjang. Baik, ceritakan saja apa yang kamu tahu. Hakam tampak ragu, namun kemudian berbicara lebih pelan. Ada rumor, Kompol. Rumor lama, katanya kamar bawah itu dulu bukan kamar biasa. Katanya itu tempat seseorang disembunyikan. Siapa? Hakam menggigit bibirnya, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. Seorang perempuan. Tubuh Arif merinding. Ia ingat suara tangisan semalam. Ia ingat suara napas itu. Ia ingat ketukan yang keras. Tapi itu hanya rumor, tambah Hakam cepat. Kami tidak pernah tahu apa benar atau tidak. Karena semua yang bertanya soal kamar itu pasti dipanggil pengurus. Arif sadar bahwa ia semakin dekat dengan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun di pesantren itu. Sore harinya, Arif mendatangi tempat yang selama ini dihindari oleh para santri. Belakang gedung lama, tepat di bawah ventilasi kecil yang terhubung ke kamar bawah. Tempat itu seolah tidak pernah disentuh siapapun selama bertahun-tahun. Daun-daun kering menumpuk, jaring-jaring laba-laba menggantung tebal, dan bau lembab bercampur anyir samar memenuhi udara. Arif mendekat, ia menyalakan senter, menyorot ke arah ventilasi. Ventilasi itu kecil, namun cukup untuk menyadarkan Arif bahwa ruangan di baliknya jauh lebih luas dari yang ia duga. Ada celah kecil antara kisi-kisi besi yang mulai berkarat. Ia bersimpuh dan mendekatkan telinganya. Awalnya, tidak ada suara, hanya keheningan. Namun beberapa detik kemudian, Arif mendengar sesuatu. Suara tarik napas pelan, lalu suara seperti... Arif mundur spontan, napasnya memburu. Itu bukan suara bangunan tua. Suara itu berirama, teratur, seperti seseorang sedang menggaruk dinding dari dalam. Ia menempelkan telinganya sekali lagi. Suara itu terdengar lebih dekat. Lalu tanpa memperingatkan, terdengar bisikan. Pelan, serak, namun jelas. Tolong. Arif tersenjak mundur dan bangkit sendiri terlalu cepat hingga hampir kehilangan keseimbangan. Ia menatap ventilasi itu lama, mencoba memahami apa yang barusan ia dengar. Itu bukan hantu. Itu bukan ilusi suara. Itu jelas suara manusia. Seorang perempuan memohon, dan suaranya datang dari balik dinding pesantren. Ketika malam kembali turun, Arif tahu satu hal. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini sekedar tradisi pesantren atau suara bangunan tua. Ada seseorang atau sesuatu yang sengaja disembunyikan. Dan malam Jumat Kliwon tadi bukanlah kejadian satu kali. Ini sudah berlangsung lama, mungkin bertahun-tahun. Arif duduk di kamarnya mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang berantakan. Pada saat itulah seseorang mengetuk pintunya. Tok, tok, tok. Ketukan lembut, tapi cukup membuat Arif waspada. Ia membuka pintu pelan. Di depan pintu berdiri seorang santri muda yang ia kenal, Faiz, salah satu santri cerdas yang tadi pagi bertugas di perpustakaan. Wajah Faiz pucat, matanya merah seolah habis menangis. Kompol, katanya dengan suara bergetar. Ada yang harus saya tunjukkan. Arif menatapnya penuh curiga. Apa? Faiz melihat sekeliling, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Arif. Ini tentang kamar bawah. Arif merasakan detak jantungnya melonjak. Faiz melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar. Saya tahu siapa yang pernah tinggal di sana. Arif mengejamkan mata. Siapa? Faiz menatap langsung ke mata Arif. Dia adalah perempuan yang dulu hilang dari pesantren ini. Arif menahan napas. Faiz memejamkan mata dan dengan suara terputus-putus ia berkata, dan saya rasa dia belum pernah keluar dari ruangan itu. Arif memandang Faiz tanpa berkedip. Anak itu tampak ketakutan, tubuhnya sedikit bergetar. Namun ada tekad aneh yang membuatnya tetap berdiri di depan pintu.
seolah ia sudah memendam rahasia itu terlalu lama dan ingin sekali melampiaskannya pada seseorang yang tidak terikat oleh aturan pesantren. "Masuk," ujar Arif menggeser pintu lebih lebar. Faiz melangkah masuk dengan hati-hati. Ia duduk di kursi kayu kecil di dekat pintu, sementara Arif menutup pintu perlahan, memastikan tidak ada santri atau pengurus yang mengintip dari lorong. Udara di kamar itu terasa lebih berat malam ini, seperti sedang menunggu kebenaran buruk terkuak. "Kau bilang kau tahu siapa yang dulu tinggal di kamar bawah?"
Teriakan panik para santri yang berhamburan keluar dari kamar bawah itu masih terngiang di kepala Arif. Dan suara alat komunikasi petugas yang saling bersahutan menjadi latar dari pagi yang tak lagi terasa seperti pagi. Namun setelah semua itu mereda, setelah garis polisi dipasang, dan setelah para santri dikumpulkan di aula untuk menenangkan diri, rasa ganjil itu tidak kunjung hilang. Dan begitulah bab ini dimulai, dengan langkah Arif yang masih terpaku di lorong gelap, menatap pintu kamar bawah yang kini resmi menjadi TKP, seolah menunggu mengungkap rahasia berikutnya. Arif menarik napas dalam-dalam. Bau anyir yang tadi menyeruak telah mereda, namun jejaknya tetap terasa samar di udara, seperti sesuatu yang enggan pergi tanpa meninggalkan pesan. Tidak mungkin semua ini terjadi tanpa ada yang tahu, gumamnya sambil memijit pelipis. Ingatannya kembali pada wajah pucat Saiful, santri yang pertama kali membuka papan kayu itu. Mata anak itu masih membelalat ketakutan ketika ia menceritakan apa yang dilihatnya, dan Arif menyadari sesuatu. Ketakutan itu bukan sekedar karena tulang belulang, ada ketakutan lain. Ketakutan yang sudah lama bersemayam di diri anak itu, jauh sebelum penemuan hari ini. Saat itulah pengurus pesantren, Pak Mahfud, datang menghampiri dengan langkah gontai. "Kompol, kalau boleh, Bapak bisa beristirahat dulu di kantor. Kami sedang mengusahakan konsumsi untuk petugas," katanya dengan suara lirih. Namun Arif menggeleng. "Terima kasih, Pak. Saya ingin keliling dulu. Saya perlu merasakan sendiri suasana pesantren setelah kejadian ini." Mahfud mengangguk pelan, tetapi sorot matanya menyiratkan kelelahan yang lebih dalam dari sekedar kurang tidur. Ada beban di sana, beban pengetahuan atau beban ketidaktahuan. Arif belum bisa memutuskan. Ia melangkah keluar menuju halaman tengah. Para santri duduk bergerombol, sebagian ketakutan, sebagian berdoa tanpa henti. Beberapa dari mereka bahkan tidak mau kembali ke kamar, memilih untuk duduk beralas tikar di bawah pohon mangga tua yang berdiri di tengah halaman. Udara pagi yang biasanya terasa sejuk, justru terasa hambar, kosong, dan penuh kecemasan. Seorang santri kecil, mungkin kelas 2 Tanawiyah, menatap Arif dari kejauhan. Tatapannya bukan sekedar takut, lebih seperti meminta perlindungan. Arif mengangguk kecil memberi ketenangan, meski ia sendiri tak punya jawaban atas segala yang sedang terjadi. Di kantor kecil dekat gerbang, Arif duduk sejenak dan membuka buku catatan. Namun sebelum ia sempat menulis apapun, ketukan pelan menghentikan pikirannya. "Tuan polisi!" Suara yang terdengar sangat lirih, berasal dari ambang pintu. Arif menoleh. Seorang santri tua, bukan tua usia, melainkan senior, berdiri di sana sambil menunduk. Namanya Hanan. Ia terkenal sebagai santri paling disiplin dan juga paling tertutup. "Ada yang ingin kamu sampaikan?" tanya Arif lembut. Hanan menelan ludah. Tangannya gemetar saat menggenggam peci yang ia lepaskan dari kepalanya. Saya tidak tahu apakah ini penting, Tuan. Tapi tadi malam saya mimpi sesuatu. Mimpi yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Dan setiap kali saya melihat kamar bawah itu, mimpi itu seperti nyata." Arif mengkerutkan kening. "Mimpi apa?" Hanan melirik kanan kiri, lalu menutup pintu sebelum berbicara. "Saya bermimpi ada perempuan muda mengetuk pintu kamar saya. Bukan hanya satu, banyak. Mereka berdiri berjajar di lorong pesantren. Wajah mereka pucat, rambut mereka basah, dan mereka terus mengulang kalimat yang sama. 'Buka, tolong buka, kami masih terkunci di dalam.'" Arif merasakan bulu kuduknya merhamang. "Kamu pernah ceritakan ini ke guru-guru?" Hanan menggelengkap cepat. "Tidak berani, Tuan. Karena setiap kali saya ingin cerita, selalu ada seseorang yang mengawasi. Atau saya merasa dia mengawasi." Ia menghela napas berat. "Dulu saya pikir itu hanya mimpi buruk karena terlalu banyak mengaji malam. Tapi sekarang, setelah apa yang ditemukan, saya tidak yakin itu mimpi lagi." Arif mencondongkan tubuh. "Siapa dia yang kamu maksud? Kamu bilang kamu merasa dia mengawasi." Hanan terdiam lama sebelum menjawab. Saya tidak tahu apakah ini pantas dikatakan, tapi setiap kali mimpi itu datang, saya selalu melihat bayangan Ustadz Karim di ujung lorong. Ia berdiri diam, tidak bergeming, seperti sedang memastikan saya tidak kemana-mana." Arif memejamkan mata sejenak, menahan rasa tak nyaman yang merayap.
apakah kamu yakin itu Ustadz Karim? Mimpi bisa menipu. Saya yakin, karena tidak hanya di mimpi. 1 tahun lalu saat saya sakit dan tidak ikut sholat malam, saya terbangun mendengar suara langkah. Saya mengintip dari balik pintu kamar, dan saya melihat beliau. Beliau berjalan menuju kamar bawah membawa sesuatu dibungkus kain putih. Arif langsung menegakkan punggungnya. Kamu melihat itu? Kamu yakin? Demi Allah saya tidak berbohong, Tuan. Tapi waktu itu saya pikir itu hanya perlengkapan ibadah atau kitab. Saya tidak berani bertanya. Keheningan menelan ruangan kecil itu. Arif menyandarkan tubuh ke kursi. Otaknya berputar cepat. Apakah ini hanya persepsi santri yang ketakutan? Ataukah ada kebenaran yang selama ini tertutup rapat? Sebelum ia sempat menyusun pertanyaan berikutnya, suara gaduh dari halaman memecah kesunyian. Santri-santri berteriak panik. Arif bangkit spontan dan berlari keluar. Di halaman, puluhan santri berkumpul melingkari sesuatu. Ketika Arif menyingkirkan mereka dan melihat apa yang membuat mereka ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Di tengah lingkaran itu, seekor kambing kurban yang sejak kemarin masih terikat di kandang kecil di samping musola, terletak mati. Namun bukan itu yang mengejutkan. Di perut kambing itu, ada ukiran simbol aneh yang tidak dikenali, bukan simbol agama manapun, bukan tanda kelompok apapun, seperti sesuatu yang ditulis oleh tangan tremor, namun penuh maksud. "Mengapa ini bisa terjadi?" teriak salah satu guru dengan suara gemetar. "Tadi pagi masih hidup, Pak," ujar seorang santri. Arif menunduk, menatap ukiran itu dengan hati-hati. Polanya melingkar, seperti mata yang menatap ke segala arah. Entah apa artinya. Tetapi ia tahu satu hal, ini bukan kecelakaan, ini pesan. Dan pesan itu bukan ditujukan kepada para santri. Ini untuknya, untuk penyelidikan, untuk membungkam sesuatu. Angin berhembus pelan, tetapi rasanya seperti desahan seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Arif menoleh cepat, namun tidak ada siapapun, hanya bayang-bayang bangunan tua yang menjulang dan puluhan pasang mata ketakutan. Dan di kejauhan, di teras rumah Ustadz, ia melihat sosok Ustadz Karim berdiri, diam, menatap dari jauh, tidak bergerak sedikit pun. Arif menahan napas. Ia tidak tahu arti tatapan itu, ancaman, peringatan, atau sesuatu yang lebih rumit. Yang ia tahu hanyalah satu, malam ini pesantren tidak akan tidur. Dan ia pun merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia juga tidak diperkenankan untuk tidur. Malam itu, pesantren tidak tidur, dan Arif pun merasakan bahwa dirinya tidak diperkenankan untuk tidur. Seakan ada mata-mata tak kasat mata yang terus mengawasinya. Udara malam yang biasanya membawa aroma dedaunan basah, kini terasa pekat dan berat, seolah menahan nafas bersama seluruh penghuni pesantren yang masih terjaga dalam kecemasan. Lampu-lampu kuning temaram memantulkan bayangan panjang di tanah, membentuk siluet-siluet ganjil yang tampak bergerak jika dilihat dari sudut mata. Arif berdiri di halaman, menatap arah rumah Ustadz Karim yang kini gelap gulita, kecuali seberkas cahaya kecil dari ruang kerjanya. Sosok Ustadz itu tak tampak lagi, seolah telah menyatu dengan gelap. Namun tatapan tajam dari kejauhan tadi siang masih terasa menempel di tengkuk Arif, membekas seperti luka tak terlihat. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dan pecahan potongan ganjil yang muncul sejak penemuan kamar bawah kini mulai membentuk gambaran yang tak ia sukai. Gambaran yang melibatkan sosok yang paling dihormati di pesantren itu. Langkah Arif membawa dirinya kembali mendekati gedung asrama, di mana beberapa petugas masih berjaga. Sorot senter menembus kegelapan, mengusap permukaan tanah seperti mencari jejak yang tak ingin ditemukan. Salah satu petugas mendekat, melaporkan bahwa mereka telah memeriksa area sekitar kandang kambing untuk mencari jejak kaki atau benda asing. Namun tanah yang lembab akibat hujan siang tadi membuat semuanya bercampur. Tidak jelas apakah ada jejak yang sengaja dihapus atau memang tidak pernah ada. Arif memijat dahinya. Simbol itu bukan coretan asal. Itu seperti tanda, ujarnya lirih. Simbol kultus? Salah satu petugas menebak. Arif menggeleng. Tidak yakin, tapi pola itu seakan ingin memberi pesan bahwa ada yang lebih tua dari keberadaan kita di sini. Sesuatu yang merasa memiliki tempat ini.
Petugas itu menelan ludah, tidak berani melanjutkan dugaan yang mungkin lebih buruk. Arif kemudian meminta mereka berjaga, sementara ia sendiri memutuskan untuk kembali ke gedung asrama lama tempat kamar bawah berada. Tekadnya bulat. Malam ini ia harus masuk ke ruangan itu lagi. Ada sesuatu yang harus ia dapatkan sebelum semuanya tenggelam dalam bayang-bayang. Lorong menuju kamar bawah terasa lebih panjang daripada biasanya. Lampu gantung yang berayun perlahan karena angin dari jendela yang tidak tertutup rapat menciptakan suara berdecit yang menambah kesan mengerikan. Arif menyalakan senter, memandunya menyusuri dinding tua yang catnya mulai mengelupas. Setiap langkah terasa bergaung, meskipun lantai itu sebenarnya tidak terlalu sempit. Mungkin karena sunyi, mungkin karena ketakutan yang menyusup tanpa permisi. Sesampainya di depan pintu kamar bawah, Arif memegang gagang pintu itu lama. Kini pintu tersebut telah diberi garis polisi dan dipasangi gembok sementara agar tidak ada santri yang mendekat. Namun sebagai penyidik utama, ia memiliki kunci. Ia memasukkannya ke lubang kunci, lalu memutarnya perlahan. Gembok berderah terbuka, dan pintu pun melonggar, menunggu untuk didorong. Ketika Arif membuka pintu itu, bau anyir yang kemarin masih tercium samar muncul kembali, walau tidak sekuat sebelumnya. Seperti bau yang sudah meresap ke dinding dan tidak lagi bisa terhapus. Ia melangkah masuk, memperhatikan setiap detail dalam ruangan. Papan kayu yang kemarin dibongkar sudah diletakkan di sudut ruangan, sementara dinding tempat tulang bersemayam kini tampak menganga, memperlihatkan bekas galian yang telah dikumpulkan dalam beberapa kantong besar. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari sebelumnya. Di sudut kiri ruangan, ada bekas garis seperti lingkaran tipis di lantai. Sesuatu yang tampak seperti bekas kapur atau bahan tertentu yang sudah hilang setengah. Arif menjongkok dan menyentuh sisa garis itu. Teksturnya halus. Sama sekali tidak seperti kapur biasa. Rasanya seperti sisa serbuk dari bahan ritual. Sebelum ia sempat meneliti lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari atas. Arif menegang, mematikan senter sejenak. Langkah itu pelan, sangat pelan, seperti seseorang yang tidak ingin diketahui. "Siapa di atas?" teriak Arif. Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti seketika. Arif berdiri cepat dan melangkah ke tangga. Lorong lantai atas tampak kosong ketika ia muncul dari bawah. Namun hawa dingin yang berbeda menusuk kulitnya, membuatnya merinding tanpa alasan. Ia menyalakan senter lagi, menyisir setiap sudut. Tidak ada siapapun, hanya lantai yang berderit pelan seperti menertawakan ketakutannya. Ia hendak kembali turun ketika baru menyadari sesuatu. Ada sehelai kain putih kecil tersangkut di ujung tangga. Ukurannya hanya sebesar sapu tangan, tetapi warnanya kecoklatan seperti terkena tanah atau sesuatu yang lebih gelap. Arif mengambil kain itu, mengamatinya. Ada pola kotak-kotak halus, seperti kain yang biasanya dipakai untuk penutup barang-barang kecil atau sebagai pembungkus sesuatu yang ingin disembunyikan. "Inikah yang Hanan lihat dulu?" gumam Arif. Ia melipat kain itu menyimpannya ke dalam kantong jasnya. Saat ia menoleh, sekelebat bayangan bergerak di ujung lorong. Bukan bayangan senter, bukan juga siluet petugas. Bayangan itu berukuran kecil seperti perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Arif mengejar, tetapi ketika ia sampai di ujung lorong, tidak ada siapapun. Hanya angin yang berhembus lewat jendela setengah terbuka. Di luar malam semakin pekat. Awan hitam menutupi bulan membuat suasana semakin mencekam. Arif memutuskan untuk pergi ke rumah Ustadz Karim meskipun tidak ada alasan resmi untuk memeriksanya sekarang. Namun firasatnya mendesak. Firasat yang mengatakan bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, sesuatu akan lolos dari genggamannya. Namun ketika ia mendekat, ia melihat pintu rumah Ustadz Karim sudah terbuka sedikit. Lampu di ruang depan menyala, tetapi suasana di dalam tampak aneh, seolah rumah itu ditinggal terburu-buru. "Ustadz Karim?" panggil Arif. Tidak ada jawaban. Ia masuk pelan, dan aroma khas rumah itu, campuran kayu gaharu dan minyak kasturi, menyambutnya. Di meja ruang tamu ada satu buku yang terbuka, seolah disengaja ditinggalkan. Arif mendekat dan membaca sekilas. Buku itu adalah kitab tafsir, tetapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Di halaman tengah, ada tulisan tangan di pinggir teks. "Malam Jumat Kliwon, pintu tidak boleh dibuka, apapun yang terjadi." Arif menelan ludah. Ia juga menemukan catatan kecil lain di halaman berbeda. "Mereka tidak boleh keluar.
tidak boleh terlihat, tidak boleh didengar. Dan yang paling membuat jantungnya berdegup. Di halaman terakhir buku itu, tertulis sesuatu yang mencengangkan. Jika mereka mengetuk, jangan jawab. Jika mereka memanggil, jangan lihat. Jika mereka menangis, jangan percaya. Arif memejamkan mata sejenak. Catatan ini bukan ditujukan untuk santri. Ini seolah catatan pribadi. Catatan seseorang yang mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Ketika ia membuka mata, ia mendengar suara langkah kaki dari ruang belakang. Pelan, sangat pelan, seperti seseorang yang tidak ingin diketahui. "Ustadz Karim?" panggilnya sekali lagi. Tetap tidak ada jawaban. Ia mengambil pistol dari pinggangnya, membuka pengaman. Ia melangkah ke koridor, mengikuti suara itu yang makin jelas. Derap langkah kecil, ringan, seperti telapak kaki seseorang tanpa alas. Suaranya memimpin ke arah dapur. Arif menelan ludah, kemudian mendorong pintu dapur. Pintu itu berderik. Dapur kosong. Namun jendela belakang terbuka, tirainya berkibar terpaan angin malam. Dan di lantai, tepat di bawah jendela, ada noda tanah berbentuk jejak kaki. Jejak kecil yang tampak seperti milik seorang wanita atau anak perempuan. Namun bukan itu yang membuat Arif membeku. Di dinding dapur, dengan tulisan yang tampak dibuat menggunakan jari yang tercelup sesuatu berwarna coklat kehitaman, ada pesan singkat. "Jangan cari kami." Arif membeku. Ia sekarang tahu satu hal dengan pasti. Apapun yang bersembunyi di pesantren ini, ia sedang membalas. Dan malam ini, malam yang tidak tidur, baru permulaan. Pesan itu, "Jangan cari kami," masih terpampang jelas di dinding dapur, seolah jari yang menulisnya baru saja meninggalkan permukaannya beberapa detik lalu. Arif berdiri terpaku, matanya tak lepas dari tulisan itu, seolah kata-kata itu bukan peringatan, melainkan ancaman halus yang ditujukan langsung kepadanya. Malam semakin larut, dan angin yang masuk dari jendela belakang membuat tirai berkibar pelan, seperti seseorang yang bersembunyi di baliknya sedang menarik napas panjang. Arif menguatkan diri, melangkah mundur dan menghela napas yang terasa seperti batu di dada. "Kalau kalian tidak ingin dicari," gumamnya lirih, "itu justru alasan terbesar bagi saya untuk terus mencari." Ia menutup jendela dapur itu perlahan, memasang kunci dan berjalan keluar menuju ruang tamu. Rumah Ustaz kini terasa seperti sebuah bangunan kosong yang telah menyimpan terlalu banyak bisikan dan cerita yang tidak pernah ingin keluar. Namun di tengah keheningan itu, Arif merasakan satu kejanggalan lain. Rumah itu terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda Ustaz pergi terburu-buru, padahal pintu depan dibiarkan terbuka. Seakan ada seseorang yang datang setelah Ustaz pergi, mengacak sedikit lalu meninggalkan pesan. Dan orang itu, atau bukan orang itu, masih berada di sekitar sini. Arif keluar dari rumah Ustaz dan mendapati Pak Mahfud di halaman. Wajahnya cemas, meski kerlip lampu membuat ekspresinya sulit terbaca. "Kompol," ucapnya suaranya bergetar. "Para santri sudah mulai gelisah lagi. Ada beberapa yang ketakutan karena mendengar suara dari kamar bawah." Arif mengernyit. "Suara apa?" "Mereka bilang seperti ketukan," jawab Mahfud lirih. "Pelan, tapi berulang, padahal tidak ada siapapun di sana." Arif merasakan bulu tengkuknya berdiri. "Kita harus lihat." Saat mereka tiba di lorong menuju kamar bawah, suasana terasa berbeda dibanding sebelumnya. Udara lebih dingin, bahkan lebih dingin daripada di luar. Seolah lorong itu menyimpan ruangan lain di balik dindingnya, ruangan yang tidak pernah ingin tersentuh cahaya. Lampu-lampu di atas kepala berkedip beberapa kali, membuat bayangan panjang di dinding tampak seperti bergerak-gerak mengikuti langkah mereka. Beberapa santri berdiri di ujung lorong dengan wajah pucat. Salah satunya menunjuk ke pintu kamar bawah sambil berbisik, "Tadi ada suara, Pak, dari dalam, padahal pintu terkunci." Arif tidak menunggu lebih lama. Ia mendekat ke pintu itu, menempelkan telinganya pelan. Tidak ada suara, namun lantai di dekatnya terasa dingin. Dingin seperti permukaan batu yang baru saja tersentuh sesuatu yang lembab. Ia menatap santri-santri itu. "Kalian kembali ke asrama, jangan tunggu di sini." Mereka mengangguk cepat, berlari kecil menjauh.
Ketika mereka menghilang dari pandangan, Arif mengeluarkan kunci kecil untuk membuka gembok kamar bawah. Namun sebelum ia sempat menggunakannya, suara samar itu muncul. Sebuah ketukan pelan, tok, tok, tok dari balik pintu. Arif menegang. Mahfud menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya nyaris tidak berdarah. Ketukan itu terjadi lagi. Tok, 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 pelan. Teratur, namun tidak berasal dari lantai atau dinding. Suara itu berasal dari dalam ruangan. Tidak mungkin, bisik Arif lebih kepada dirinya sendiri. Dengan tangan sedikit bergetar, ia membuka gembok. Pintu berderit pelan seperti enggan dibuka. Dan ketika cahaya senter menembus gelap ruangan itu, Arif merasakan seluruh tubuhnya kaku. Ruangan itu tidak kosong. Di tengah ruangan, tepat di dekat dinding yang kemarin dibongkar, ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah kain putih terhampar di lantai seperti kafan kecil. Di atasnya ada setangkai bunga melati yang sudah layu. Arif mendekat, lututnya serasa melemah. Siapa yang menaruh ini? Gumamnya. Tubuhnya membeku. Di dinding yang telah dibongkar, garis kapur yang ia lihat sebelumnya kini tampak lebih jelas. Polanya membentuk lingkaran besar dengan simbol-simbol yang mirip dengan ukiran pada tubuh kambing. Tapi yang membuat Arif hampir mundur adalah tulisan baru di bagian atas lingkaran itu. Kami tidak pernah pergi. Arif memejamkan mata sejenak. Ada sesuatu yang menekan dadanya, sesuatu yang membuatnya ingin keluar dari ruangan itu sekarang juga. Tapi ia menahan diri. Ia tahu ini bukan saatnya panik. Ia mengamati dinding lebih kemas. Ada bekas goresan, seperti kuku seseorang yang digerakkan dengan paksa. Goresan itu memanjang ke bawah, membentuk garis berulang. Tolong! Arif membeku. Suara itu lirih, sangat lirih, seperti bisikan yang ditahan di tenggorokan. Ia menoleh ke Mahfud, tapi Mahfud tampak ketakutan setengah mati dan menggelengkan cepat menandakan bahwa ia juga mendengarnya. Tolong! Suara itu datang dari dinding. Arif berjalan maju, mendekatkan telinganya. Siapa di sana? Tolong buka. Arif mundur satu langkah, napasnya tersengal-sengal. Suara itu bukan suara dewasa, bukan suara laki-laki. Itu suara perempuan, muda. Atau lebih tepatnya, seperti suara perempuan muda yang sudah tidak seharusnya berbicara. Mahfud menjerit kecil dan memegangi dadanya. Pak Kompol, saya tidak kuat. Arif harus membawa laki-laki itu keluar sebelum ia pingsan. Ia meraih lengan Mahfud, menariknya pelan keluar ruangan. Begitu mereka keluar, pintu kamar bawah tertutup sendiri dengan dentuman keras, membuat debu jatuh dari langit-langit. Mahfud terduduk di lantai lorong, keringat dingin bercucuran. Apa itu, Pak Kompol? Apa itu suara manusia atau... Kita tidak boleh berburu-buru menyimpulkan, potong Arif. Meski ia sendiri tidak yakin pada kata-katanya. Namun saat itu juga, dari dalam ruangan kamar bawah, suara lain muncul. Suara tangisan. Pelan. Pecah. Penuh luka. Tangisan perempuan.